Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Banten Inspektur Jenderal, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto memutasi Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek Cinangka Ajun Komisaris Polisi, AKP, Asep Iwan Kurniawan, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Bukan hanya Asep, dua anggota Polsek Cinangka, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto juga dimutasi. Berdasarkan surat telegram, ST, Kapolda Banten bernomor ST 26, IKEP 2025, Asep, Dery, dan Dedi dimutasi ke bagian pelayanan markas, Yanma, Polda Banten. Mutasi ini merupakan buntut ketidakprofesionalan Asep menolak laporan penggelapan mobil yang berujung tewasnya bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, 48, di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kapolda Banten secara tegas telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolsek Cinangka beserta dua anggota lainnya terkait adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto saat dikonfirmasi, Selasa. Didik menyampaikan, pihaknya bakal menindak tegas para personel Polri yang melanggar aturan dalam kasus ini. Seusai komitmen Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto bahwa akan selalu mengedepankan pelaksanaan tugas secara profesional dan akan menindak tegas para personel Polda Banten jika terbukti melakukan pelanggaran, tutup Didik. Diberitakan sebelumnya, warga Rajek, Kabupaten Tangerang, Agam Muhammad Nasruddin, 26, sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka beberapa jam sebelum ayahnya, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas akibat ditembak seorang prajurit TNI AL di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Permintaan pendampingan Agam bersama 4 orang lainnya itu disampaikan kepada petugas piket Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dengan tujuan merebut kembali mobil Honda Brio Oranye milik Ilyas yang digelapkan. Namun, Polsek Cinangka menolak permintaan pendampingan Agam. Alhasil, para pelapor mengejar para pelaku secara mandiri. Pengejaran ini berujung tewasnya Ilyas akibat penembakan di tempat kejadian perkara, TKP. Selain itu, anggota tim Asosiasi Rental Mobil Indonesia, ARMI, bernama Ramli Abu Bakar, 59, yang turut menyergap para pelaku juga menderita luka serius akibat penembakan oleh prajurit TNI AL. Saat ini, Ramli masih menjalani perawatan intensif di RSCM Jakarta. Sampai saat ini, terungkap ada 5 pelaku yang terlibat dalam kasus penggelapan dan penembakan ini. Jumlah itu terdiri dari 2 orang sipil dan 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL. Sementara, 2 warga sipil dalam kasus penggelapan mobil masih buron atau berstatus DPO.